Nah, sekedar tambahan maroji, tadi sudah disebutkan beberapa maroji, ini tambahan yang juga mungkin bisa memperkaya wawasan kita untuk mengulas kitab Takatul Al-Hizbi ini. Yang pertama ada satu kitab yang bagus, karangan Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Ya, beliau menulis kitab judulnya Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ini versi terjemahannya. Kemudian mengenai gerakan-gerakan kebangkitan Islam itu juga bisa dibaca, misalkan buku Gerakan Kebangkitan Islam karya Dr. Hafiz Muhammad Al-Ja'bari. Nah, tentu juga yang tidak boleh terlewat itu adalah Syarah Kutaib At-Takatul karangan Syekh Muhammad Hawari. Ini juga sudah ada versi terjemahannya. Nah, kemudian juga yang tidak boleh ketinggalan ketika mensyarah kitab Takatul itu adalah kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir. Ini yang beberapa waktu lalu kita daurahkan untuk para ulama, ya, calon daris di Loksado kemarin. Nah, kenapa kitab ini penting? Karena kitab ini merupakan penyederhanaan dan ringkasan dari kitab At-Takatul Al-Hizbi. Dari segi apa? Dari segi tahapan dan langkah-langkah kelompok Islam, khususnya Hizbut Tahrir. Jadi kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir ini syarah untuk poin ketiga nanti ya. Poin yang nanti akan diulas oleh Ustadz Lutfi. Nah, kemudian ada juga satu kitab bagus, ya, penting ini untuk dibaca untuk ketika mensyarah kitab Takatul itu, yakni kitab yang berjudul Ahbabullah. Ya, terjemahannya itu kekasih-kekasih Allah. Karangan Syekh Talib Awadullah. Beliau ini syabab, senior, yang menulis tentang sejarah lahir, tumbuh, dan berkembangnya Hizbut Tahrir. Jadi dari masa awal, ya, dari istilahnya Nuqtatul Ibtida sampai lalu kemudian Nuqtatul Intilaq hingga Nuqtatul Irtikaz. Ini beliau tulis dalam kitab itu, termasuk tokoh-tokoh generasi awal. Ya, kalau nanti ada istilah apa halqatul ula, qiyadah hizib. Nah, di situ akan kita temukan nama-nama itu. Jadi kitab ini ada sudah versi terjemahannya, bahkan versi filenya ada. Jadi nanti jika memang diperlukan, insya Allah Al-Fakir share di grup taswif apa uh, apa judul grupnya itu, ya lupa. Taswirul Afkar. Nah, kemudian tentu yang juga akan memperkaya kajian kita terkait dengan kitab At-Takatul ini adalah Sirah Nabawiyah. Nah, termasuk sebagai maraji adalah kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Mengapa? Karena sebenarnya kitab Takatul itu adalah kitab yang meneropong masa Nabi untuk diimplementasikan di masa kini. Nah, jadi bagaimana Nabi itu merekrut para sahabat, yang menghimpun mereka dalam Takatul Sahabah, dan seterusnya, ya, sampai terbentuk Hizbur Rasul, itu perlu kita teropong, perlu kita refleksikan, kita lihat untuk kita implementasikan di masa kekinian. Nah, itu beberapa maroji tambahan yang penting menurut Al-Fakir untuk dibaca gitu ya. Baik, lanjut. Nah, langsung masuk ke cara membentuk kelompok Islam yang ideal. Kalau istilah Ustaz Taufik tadi yang solid gitu. Ini adalah sebenarnya inti dari kitab At-Takatul, yakni bagaimana membentuk sebuah kelompok Islam yang sahih. Nah, ini mohon maaf Al-Fakir tidak mengutip teks-teks Arabnya ini, langsung ke intinya. Nah, kelompok Islam yang sahih ini adalah sebuah partai, ya, hizib, yang berlandaskan mabda Islam. Kemudian partai politik Islam ini merupakan sebuah kelompok yang individu-individunya itu mengimani Islam sebagai sebuah ideologi serta berusaha untuk menerapkan ideologi ini ke tengah masyarakat untuk mengatur berbagai interaksi di tengah masyarakat. Nah, ini yang poin terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik. Ya, jadi sebuah hizib atau partai politik Islam itu dia landasannya itu adalah mabda.
kemudian anggota-anggota yang di dalamnya itu mengimani tadi, manuk minubih tadi istilah yang dikutip Ustaz Taufik. Tadi apa yang kita imani. Nah, jadi anggota-anggotanya, individu-individunya itu beriman, ya, meyakini dengan Islam sebagai sebuah mabda. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha untuk menerapkan mabda itu di tengah masyarakat, ya, untuk mengatur berbagai alaqat atau interaksi yang terjadi di tengah masyarakat. Ini partai politik Islam. Baik, lanjut. Mohon dilanjut. Nah, di dalam kitab At-Takatul itu juga disebutkan tentang 4 tahap pembentukan Hizbul Mabda'i. Nah, berawal dari sel pertama, yaitu kurang R ya. Sel pertama, kemudian dari sel pertama itu terbentuklah nanti halqah ula. Dari halqah ula yang sekaligus nanti akan menjadi qiyadah hizib atau pemimpin hizib, itu akan terbentuklah kutlah hizbiyah. Tentang apa kutlah hizbiyah tadi sudah disinggung oleh Ustaz Taufik. Nah, silahkan nanti bisa dilihat lagi dalam Kamus Al-Uqab. Nah, dari kutlah hizbiyah nanti terakhir itu akan terbentuklah Hizbul Mabda'i. Jadi inilah tahapan awal yang diulas dalam kitab Takatul itu dari halaman 21 sampai halaman 30 tentang bagaimana proses awal terbentuknya Hizbul Mabda'i atau partai yang bersandarkan kepada ideologi. Kalau itu partai Islam berarti ideologi Islam. Baik, kita akan ulas satu persatu apa yang dimaksud dengan sel pertama, halqah ula, kutlah hizbiyah, kemudian Hizbul Mabda'i. Silahkan dilanjut. Jadi sel awal atau al-khaliyatul ula itu adalah orang pertama. Jadi orang pertama yang bersih serta telah memahami fikrah dan thariqah Islam dengan sempurna. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika terjadi kemunduran di tengah umat Islam, kemudian pada saat yang sama juga terjadi kezaliman, maka secara alami itu akan lahir, akan terbentuk orang yang memiliki ketajaman pemikiran, sekaligus ketajaman perasaan. Kemudian dia merenung, ya, mencari sebab persoalan yang sedang membelit umat. Kemudian dia juga akan berpikir tentang bagaimana mencari solusi, sekaligus mencari langkah atau thariqah, baik itu thariqah, ya uslub tadi itu, terutama thariqah, untuk mentas dari persoalan itu. Nah, biasanya orang pertama ini adalah orang yang tadi memiliki ketajaman berpikir dan kepekaan perasaan. Kepekaan perasaan itu yang mendorong dia untuk care, ya, peduli. Nah, ketajaman berpikir itu yang mendorong dia kemudian untuk bisa merumuskan, mendefinisikan apa itu akar masalah, ya, menginventarisir masalah, mendefinisikan akar masalah, sampai kemudian mencari solusi atas masalah itu. Nah, inilah sel awal. Biasanya itu dimulai dari seorang, ya, seseorang, ya, satu orang. Nah, orang inilah yang tadi disebut bersih, ya. Naqa tadi itu. Bersih dari pemikiran-pemikiran barat tadi. Nah, sehingga dia lalu memahami fikrah dan thariqah Islam secara sempurna. Ya, tadi ada istilah apa itu? Umuk dan syumul. Mendalam dan mencakup semua hal. Kemudian ia menularkan ideologi itu, mabda itu kepada orang-orang lain. Sehingga akhirnya terbentuklah halqah ula. Nah, di zaman Nabi, sel awal ini tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Hizbut Tahrir, sel awal itu tidak lain adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu sendiri. Nah, baik, begitu intinya. Lanjut, Ustaz. Nah, dari sel awal tadi, yakni diawali dari orang yang memiliki kejernihan berpikir, memahami fikrah dan thariqah, ya, kemudian meyakini mabda Islam sebagai solusi atas problem keumatan, dia kemudian mengontak
Ya, secara teknis ini mengontak orang-orang yang memang potensial gitu. Orang dekat yang dia bisa kontak. Seperti kalau di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau kontak pertama kali adalah istri beliau. Lalu berimanlah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi mengontak pula sepupu sekali beliau, ya, putra dari paman beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, yang saat itu ikut di rumah beliau. Karena Abu Thalib ini orang yang banyak anak, namun secara ekonomi agak kurang begitu. Lalu di antara anaknya dititipkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Masuk Islam juga. Kemudian maula beliau yakni Zaid bin Harisah. Baru kemudian beliau keluar dari ring usrah, ya, ring keluarga, yakni yang pertama beliau kontak dari sahabat qarib beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini semua nanti bisa dirujuk dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah di bab Nuqtatul Ibtida, ya, titik awal. Nah, dari kontak awal inilah kemudian, ya, dari beberapa orang yang terkontak, lalu kemudian sepakat, terbentuklah halqah ula. Jadi ini sebenarnya prosesnya alami saja. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Takatul itu tidak lain adalah mempotret tadi, ya, sirah nabawiyah. Nah, jadi terbentuklah halqah ula, yaitu kumpulan beberapa orang di bawah kepemimpinan sel awal secara fikrah dan thariqah. Nah, halqah ula ini disebut juga dengan istilah qiyadatul hizib atau pemimpin hizib. Karena tadi secara alami orang yang mau bergabung dalam halaqah ula itu juga adalah orang yang memiliki kepekaan perasaan sekaligus ketajaman berpikir, ya, dalam kitab Takatul itu disebutkan, sehingga ketika mereka ini bertemu, ya, orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, yang memiliki kepekaan perasaan dan ketajaman berpikir ini ketemu, akhirnya mereka membentuk, ya, sebuah halaqah ula. Dan mereka pula lah yang akan nanti menjadi qiyadah hizib. Karena mereka adalah uyunul ummah kalau bahasa saya itu. Apa itu? Tokoh-tokoh umat. Tokoh-tokoh umat yang tadi memiliki kepekaan perasaan dan ketajaman berpikir. Sehingga dengan modal kepekaan, ketajaman berpikir, kemudian fikrah yang terasah, itulah kemudian mereka memang layak, ya, dan pantas untuk menjadi qiyadah hizib. Nah, selanjutnya akan berkembang ini secara alami menjadi kutlah hizbiyah, yakni kelompok atau cikal bakal Hizbul Mabda'i, cikal bakal dari partai ideologis. Nah, tentang siapa halqah ula di dalam Hizbut Tahrir ini, ya, dalam kitab Ahbabullah itu nanti antum bisa cek, ya, orang-orangnya. Baik, lanjut. Setelah halqah ula itu kemudian terbentuklah nanti kutlah hizbiyah. Ya, jadi siapa itu kutlah hizbiyah? Jadi kutlah hizbiyah itulah halqah ula ditambah dengan individu-individu yang sepakat dengan fikrah dan thariqah. Jadi halqah ula ini kemudian juga mengontak orang-orang di sekeliling mereka, ya, orang-orang potensial di sekeliling mereka. Akhirnya mereka sepakat dengan fikrah dan thariqah dari halqah ula yang nanti menjadi qiyadah hizib. Maka kumpulan dari orang-orang inilah yang nanti akan membentuk kutlah hizbiyah. Nah, kutlah hizbiyah ini dicirikan dengan adanya robitoh. Jadi ketika hanya satu orang itu jelas tidak perlu robitoh, kan, karena hanya sendirian. Tidak perlu pengikat. Seperti kalau lidi itu kalau cuma satu kan tidak perlu ada pengikat. Tapi ketika ada sejumlah lidi, ada beberapa lidi ingin disatukan, ya, supaya kemudian bisa digunakan untuk nyapu, yaitu berarti harus ada ikatan, harus ada robitoh. Maka disinilah ketika lahir kutlah hizbiyah itu harus ada sebuah ikatan atau robitoh yang menjadi pengikat di antara anggota baru tersebut. Nah, ikatan ini tidak lain adalah akidah Islam dan sakofah Islam partai yang lahir dari akidah Islam tersebut. Nah, jadi dalam proses halqah, proses pembinaan itulah kemudian akan terbentuk robitoh, ikatan. Yang ikatan itu adalah akidah dan sakofah Islam. Kalau itu adalah Hizbul Islami.
Nah, kutlah hizbiyah selanjutnya ini menjadi sebuah hizbul mabda'i, yakni partai politik ideologis yang sempurna. Nah, kalau terkait dengan sirah, nanti antum bisa baca dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Di sana ada bab judulnya, setelah bab Nuqtatul Ibtida, itu ada bab kedua judulnya Takattulus Sahabah. Ya, takatulnya para sahabat. Cikal bakal Hizbur Rasul. Nah, disebutkan di sana 36 nama anggota Kutlah Rasul, ya, atau Takatul Sahabah tadi. Nah, itu bisa dirujuk di kitab itu. Lanjut, Ustaz. Nah, setelah itu baru tahap keempat, yakni terbentuknya Hizbul Mabda'i. Apa itu Hizbul Mabda'i? Yaitu Kutlah Hizbiyah. Jadi dia aslinya Kutlah Hizbiyah yang sudah melakukan amal kepartaian. Jadi kalau hanya tadi ya halqa ula yang nanti akan menjadi qiyadah hizib. Kemudian ada sejumlah orang yang sepakat ya, yang juga mengadakan internalisasi pemikiran dengan halqa ula tadi itu masih belum menjadi sebuah hizbul mabda'i. Baru sejumlah sekelompok orang saja yang menyepakati fikroh dan thariqah partai. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat itu tadi ya 36 sahabat itu dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum secara langsung melakukan amal hizbiyah atau amal kepartaian. Nah, jadi apa ciri yang menunjukkan berubahnya kutlah itu menjadi hizbul mabda'i? Apa tandanya? Nah, tandanya lah adanya amal kepartaian tadi itu, amal hizbiyah. Apa itu amal hizbiyah? Melakukan pembinaan secara intensif untuk kalangan internal sehingga individu partai semakin banyak. Itu yang pertama. Dan sebenarnya untuk pembinaan internal, pembinaan intensif internal ini sebenarnya lanjutan dari halqah ula tadi. Jadi sifatnya dia meneruskan saja. Nah, tapi yang paling menonjol, yang paling membedakan itu adalah adanya taskif jama'i, adanya pembinaan umum untuk masyarakat. Ya, pembinaan umum untuk masyarakat sehingga terwujud kesadaran umum atau wa'yul am di tengah seluruh masyarakat. Nah, ketika itulah ya, ketika sudah terjadi alaqat ya, terjadi interaksi, istilahnya tafa'ul ma'al ummah dengan melakukan taskif jama'i, berarti pada saat yang sama itu sel hizib juga sudah semakin banyak karena dia jelas perlu struktur, perlu pengkoordinasian, ada pemimpin di sana, lalu ada yang mengkoordinir berbagai macam taskif jamaah itu. Nah, pada saat itulah telah terbentuk Hizbul Mabda'i. Sebagaimana Nabi dulu ketika di Makkah, ya beliau keluar dalam dua barisan besar yang dipimpin oleh Umar ibn Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, sehingga saat itu kemudian yuzharlah, nampaklah Hizbur Rasul kala itu. Yang awalnya itu baru menonjol secara pemikiran, tapi tidak nampak siapa partainya, ya apa partainya, dan siapa-siapa pemimpinnya, siapa anggotanya. Begitu keluar dalam dua barisan besar itu nampak itu, menampakkan ya dirinya sebagai sebuah hizbul mabda'i. Allah Ta'ala. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian ini selanjutnya itu adalah tahapan dan kerangka kerja partai. Tahapan dan kerangka kerja partai politik ideologis. Jadi setelah terbentuk Hizbul Mabda'i, itu kemudian nanti akan dijelaskan dalam kitab Takatul ini dari halaman 30 sampai halaman 55 yang terdiri dari 18 poin. Lanjut. Nah, dari 18 poin itu kalau kita mau klasifikasikan lagi itu ada 4 kategori. Yang pertama poin 1 sampai 8 itu menjelaskan tentang bagaimana pembentukan dan kemunculan sebuah partai yang benar. Nah, sebenarnya ini merupakan rincian dari bahasan sebelumnya yang disebutkan di halaman 21 sampai 29. Kemudian nanti di poin 9 sampai poin 12 itu menjelaskan kerja partai pada tahapan dakwah yang pertama, yakni tahap taskif. Ya, kemudian poin 13 sampai 17 itu menjelaskan kerja partai pada tahapan dakwah yang kedua, ya marhalah tsaniyah, yakni tahap berinteraksi dengan masyarakat, ya tafa'ul ma'al ummah. Baru nanti di poin terakhir, poin 18 itu menjelaskan kerja partai dalam tahapan dakwah yang ketiga,
yakni tahapan istilahul hukmi. Nah, jadi nanti untuk poin 9 sampai poin 18 itu akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Lutfi Hidayat. Nah, Al-Fakir melanjutkan sedikit ke poin 1 sampai 8. Lanjut, Ustaz. Sekedar membacakan saja ini. Nah, ini uraian 1 sampai 8. Tadi sudah Al-Fakir sampaikan, sebenarnya poin 1 sampai 8 ini adalah bentuk poin per poin dari bagaimana munculnya, ya, bagaimana lahirnya Hizbul Mabda'i tadi. Berawal dari sel pertama, kemudian halqah ula, kemudian takatul, ya, takatul al-hizbi, baru kemudian yang keempat Hizbul Mabda'i. Jadi yang pertama adalah mendapat petunjuk untuk memahami mabda. Di Kutaib itu disebutkan sebenarnya mabda itu ada di tengah umat, berupa turas, begitu kan, berupa warisan pemikiran ulama-ulama kita, berupa kitab-kitab usuluddin, kitab fikih, kitab-kitab lain, tafsir dan seterusnya. Nah, namun disebut dalam kitab itu adanya mabda di tengah umat itu tidak otomatis menjadikan mereka itu tidak, ya, tertunjuki kepada mabda. Nah, tapi tadi adanya ihsasul fikri, ya, pengamatan berdasarkan realitas dari orang yang memiliki kepekaan, perasaan dan ketajaman berpikir, itulah yang menyebabkan dia kemudian tidak ilal mabda, ya, tertunjuki kepada mabda. Maka inilah yang nanti menjadi sel pertama tadi. Dari sel pertama itu nanti akan membentuk halqah ula. Dan halqah ula itu jumlahnya sedikit pada awalnya. Dan gerakannya lamban. Karena persepsi dan cara mengungkapkan persepsi itu berbeda dengan masyarakat. Jadi ciri dari halqah ula itu satu. Mereka memiliki persepsi yang berbeda di tengah umat. Ya, karena umat ini sebagaimana nanti disebut dalam kitab Manhaj disebut Tahrir fi Taghyir, itu bukanlah mujtama al-islami. Yang ada adalah mujtama ghairu islami, di mana afkar, kemudian masyair dan ahkam atau nizam yang diterapkan itu bukan Islam. Mungkin afkarnya masih Islam sebagian, masyairnya masih Islam, tapi nizam yang diterapkan bukan sistem Islam. Dan ketika nizam atau sistem yang diterapkan itu bukan Islam, itu nanti sedikit banyak mempengaruhi afkar dan masyair. Karena masyair itu dibimbing oleh afkar, kan gitu. Perasaan itu dipengaruhi oleh pemikiran. Teman saya, teman S1 posting di Facebook, alhamdulillah setelah sekian tahun nabung di bank BRI, dia sebut saya itu, baru kali ini dapat hadiah, hadiahnya kulkas. Nah, alhamdulillah ini kan ekspresi, ya, ekspresi kegembiraan, ekspresi senang. Senang atau gembira ini kan perasaan. Kenapa perasaan dia senang ketika mendapat hadiah dari Bank BRI? Karena dia nabung di Bank BRI tadi. Ya karena dia menganggap, ya ini apa ya, bonus itu tambahan, rezeki tambahan. Nah, dan dia menganggap hadiah itu halal gitu. Jadi pemikiran dia memandang hadiah dari bank ribawi yang dia nabung di situ adalah halal. Nah, itu lain halnya kalau antum, ya, atau kita yang dapat hadiah. Itu bisa ada kau guring semalaman, ini mau diapai hadiahnya gitu. Karena haram kan itu. Termasuk kullu qardin jara manfaatan, bahwa wajhun min wujuhir riba. Akhirnya sedih kita, nggak bisa tidur semalaman. Nah, ini perasaan itu dipengaruhi oleh persepsi. Nah, persepsi halqah ula ini secara umum berbeda dengan masyarakat, karena masyarakatnya adalah mujtama ghairu islami. Kemudian yang kedua, secara komunikasi itu cara mengungkapkan persepsi itu juga berbeda di tengah masyarakat. Jadi karena ini ya, istilah-istilah, ungkapan-ungkapan itu ungkapan-ungkapan yang tidak lazim di tengah masyarakat. Biasanya secara teknis itu karena memang ini disebabkan karena kita kurang bergaul dengan masyarakat. Tapi kalau kita biasa bergaul, mendengar ucapan-ucapan mereka, pembicaraan mereka, istilah-istilah yang mereka gunakan,
Nah, itu akhirnya kita bisa menggunakan istilah yang mereka gunakan untuk lebih mendekatkan pemahaman kepada mereka. Jadi ada dua sebab. Sebab pemikiran atau persepsi tadi, yang kedua sebab komunikasi. Nah, ini yang menyebabkan pada generasi awal itu lamban. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok halaqah ula atau kaidah hizib ini secara umum pemikirannya mendalam dan metode kebangkitannya mendasar. Apa sebabnya tadi Al-Fakir sudah sebutkan. Kemudian yang keempat, kelompok halaqah ula atau kaidah hizib ini bertumpu pada suatu kaidah yang tetap, yaitu ilmu lil amal, ya ilmu untuk diamalkan. Kemudian pemikiran dan amal harus punya ghayah muhaddadah, tadi yang disampaikan Ustaz Taufik. Karena kalau tidak muhaddadah, ya tujuannya itu tidak terdeskripsi, tidak terbatas, ya tidak terukur, itu menjadi tadi tujuan-tujuan yang kabur tadi. Ghamidah atau syibhul ghamid. Seperti mengatakan kembali kepada Quran Sunnah. Misalkan. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan atau slogan-slogan yang kabur, terlalu umum. Quran Sunnah itu apa? Itu perlu rincian. Tapi itu bukan berarti kita nggak boleh menggunakan istilah itu, boleh, tapi perlu deskripsi, perlu rincian, gitu ya. Lanjut. Yang kelima, menciptakan ini dalam kutlah yang nanti menjadi Hizbul Mabda ini penting menciptakan suasana keimanan dengan metode dan gerak yang terarah sehingga dengan cepat mengubah halqah kepartian itu menjadi kutlah hizbiyah. Kemudian yang keenam, gerak terarah yang disebutkan pada poin 5 itu dirancang berdasarkan kajian mendalam terhadap realitas masyarakat, orang-orangnya dan suasananya. Dan yang ketujuh, akidah dan sakofah wajib menjadi pengikat anggota partai, yang tadi sudah dibahas. Caranya dengan belajar dan berpikir akan terbentuk pola pikir yang khas. Kemudian yang terakhir, halaqah ula ini yang tidak lain adalah qiyadah hizib, harus mampu menyalakan semangat anggota partai sehingga menjadi mesin partai yang bergerak secara dinamis. Istilahnya dalam kitab itu disebut dengan mesin sosial. Jadi seorang qiyadah hizib itu dia ibarat kalau motor itu dicontohkan dia yang memantik terjadinya ledakan dalam silinder sepeda motor. Silinder itu kan ruang terbatas, ya bentuknya silinder gitu seperti tabung. Di dalam ada piston, yang piston itu dihubungkan dengan apa istilahnya itu kruk as ya. Nah, lalu kemudian dalam silinder itu ada busi. Kemudian ada juga saluran bahan bakar yang masuk ke dalam, misalkan bensin. Kemudian dipantik oleh api yang ada pada busi sehingga terjadi ledakan. Jadi yang asalnya piston itu mendorong, akhirnya kan terjadi tekanan sehingga terjadi ledakan ya karena pertemuan antara bahan bakar dengan api tadi. Sehingga itu mendorong piston sehingga tergerak ke atas. Tapi karena piston ini terhubung oleh kruk as tadi yang sifatnya itu, sehingga dia kembali lagi mendorong. Sehingga terjadi tekanan lagi, terjadi ledakan lagi, mendorong lagi. Nah, dan seterusnya. Jadi gerakan dari piston yang naik turun ini lalu mendorong kepada organ yang lain. Ya, dari kalau bahasa biologinya organ ya, sel, organ, jaringan gitu. Organ lain sehingga terhubung kepada bagian-bagian lain dari mesin itu gitu kan. Kalau tadi dari piston ke kruk as dihubungkan ke itu gerigi yang kecil dihubungkan dengan rantai, rantai dihubungkan dengan gerigi lain lagi, gerigi lain dihubungkan dengan as, ya as terhubung dengan sebagai poros itu terhubung dengan apa? Roda sehingga lalu roda belakang itu mendorong sepeda motor atau mobil. Nah, itulah tamsil yang dibuat oleh Syekh Taqiyuddin di sana. Artinya seorang qiyadah hizib yang merupakan halaqah ula itu dia harus bisa membangkitkan semangat dari anggotanya, tentu dengan semangat yang terarah, dengan fitrah dan thariqah yang sudah digariskan tadi, sehingga ini menjadi sebuah ledakan, menjadi sebuah gerakan yang dinamis. Nah, tapi sedikit Al-Fakir tambahkan, dalam kitab itu disebutkan juga bahwa ini tamsil tapi tidak sama persis. Kalau dalam mesin ya, otomotif itu bukan mesin sosial. Ketika
tidak terjadi pembakaran di silinder, maka otomatis itu kan tidak bergerak semuanya. Nah, tapi berbeda ketika memanage manusia atau mesin sosial. Kalau mesin sosial, kiadah tidak bergerak, di bawah belum tentu tidak bergerak. Jadi gitu. Karena mereka ini manusia gitu. Manusia yang juga bisa masing-masing kemudian menjadi kiadah. Jadi ini kiadah tertinggi, di bawahnya masih ada lagi. Nah, ini masing-masing adalah kiadah. Bahkan setiap orang itu adalah menjadi kiadah bagi dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia bisa menggerakkan dirinya dan juga menggerakkan anggota partai yang lain, termasuk kemudian menggerakkan masyarakat untuk bergerak. Nah, inilah nanti kemudian yang menjadi titik tolak untuk masuk ke terjun ke masyarakat. Yang insya Allah nanti akan diulas oleh Al-Mukarram Ustadz Lutfi Hidayat. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya sekedar mengulas. Mohon maaf, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.